Gimana mengganggu Al-Quran? Caranya diapain? Al-Quran kita angkat-angkat gitu ya. Kita peluk di dada kita gitu. Kita taruh di etalase yang cakep banget, pakai lampu hias, pakai pernak-pernik begitu. Dengan tidak meninggalkan Al-Quran dalam keseharian kita. Ini sering ya kita dapat nasihat tentang Al-Quran. Jangan tinggalin Quran. Luangin waktu. Bikinin waktu buat Al-Quran. Cuma sekali lagi nih, mungkin bukan pertama kali saya sampaikan ya. Kalau kita masih males baca Quran atau gak ada waktu untuk baca Quran, bukan kita lagi sibuk. Bukan kita gak punya waktu, bukan. Ya, tapi kemuliaan Al-Quran itu belum bisa bersanding indah di hati kita yang masih kotor. Tuh jawabannya tuh. Iya. Kalau kita masih gak punya waktu buat Al-Quran, bukan kita sibuk, bukan. Ya, bukan sebetulnya kita lagi gak ada waktu, enggak. Cuman kemuliaan Al-Quran masih belum bisa bersama kita karena hati yang masih kotor tuh. Iya. Kalau dibilang nggak punya waktu, kapan kita nggak punya waktu? Ayo, tanya kapan punya waktu? Pagi, siang, coba. Pagi bersubuh nggak punya waktu. Iya. Kita jadi tidur. Ganti tuh, jangan Al-Quran. Ya, orang mau ngasih duit 10 juta pagi-pagi bersubuh, berangkat gak? Hah? Berangkat gak? Katanya lagi sibuk, lagi mau kerja, berangkat gak? Ngacir, gas, gak pakai rem. Di mana? Ngasihnya jauh, di mana? Di sono, di Bekasi. Di Bekasi sono, atau nggak di Bandar Gebang dah. Berangkat gak? Berangkat. Itu bukan artinya kita gak punya waktu. Kita bisa. Ya, padahal Masya Allah, Quran kalau kita baca dibandingkan 10 juta, wah jauh banget dah. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita itu Masya Allah. Ya, kalau kita belum bisa, atau kita lagi kepulesan, atau kita lagi gak bangun sholat malam, bukan capek, bukan. Itu kemuliaannya sholat malam belum bisa bersama diri kita yang masih kotor. Itu iya, gak ada alasan. Ganti aja coba. Itu kata Imam Haddad itu. Jam berapa mau sholat? Jam 3 pagi. Ada mau ngasih duit tadi ya, 5 juta. Bangun gak? Bangun gak? Dijagain. Di ngopi ya. Minum vitamin, pakai alarm 4 biji kan gitu, bilangin bininya, bilangin anak-anaknya, jangan sampai bapak nggak bangun. Coba buat sholat malam begitu nggak gitu? Berarti ntar banyak banget yang bakalan nyesel gitu nih, karena melewatkan kesempatan kemuliaan dari diri kita. Ya, kita nggak usah banyak alasan jadi orang. Ya, sok banget gitu, sok apaan? Sok sibuk. Sok apaan? Ya, sok seakan-akan waktunya begitu berharga buat istirahat dia. Padahal ketika Allah minta kita buat bangun, ketika Allah minta kita buat baca Quran, ketika Allah minta kita buat berdoa, buat berzikir, itu dibaliknya Allah udah siapin pahala yang bakalan kita ya, tidak akan pernah menyangka dan akan menyesal. Ada hadis yang saya pernah baca ya, dalam kitab Syarhus Sudur fi Ahlil Maut wal Qubur. Orang ntar bakal nyesel setelah meninggal dunia. Yang udah mati pengen minta balik lagi hidup di dunia. Mau ngapain? Sekedar pengen ngucapin sekali Subhanallah. Segitu doang. Pengen minta dihidupin lagi. Habis itu gak apa-apa, mati lagi. Kenapa? Karena pahala dari ucapan Subhanallah itu begitu besarnya ntar ketika disaksikan di akhirat. Masya Allah. Berapa banyak tuh yang sia-sia dari waktu kita. Kadang-kadang pelagak gak ketahuan. Cuman ngobrol sini, ngobrol sono.
Iya. Kalau di yang sekarang ini udah ngeliat handphone dah scroll dari jam 10 pengen tidur sampai ya setengah 12 jam 12. Nah ini nih. Jadi balik lagi kepada inti agama adalah nasihat. Ya. Dari mana kita dapat nasihat? Dari Allah, dari kitabnya Allah Al-Qur'an. Wal imanu bi, dan kita beriman kepada Al-Qur'an, wal amal bima fi, dan mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, wa ma asbaha dzalik, dan yang seperti itu itu mengimani dan mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Wa qauluhu wa li rasuli, dan bagi rasulnya, bimakna tasdiqu fi ma jaa bihi wa i'anatu ala amri rabbih qawlan wa amalan wa i'tiqadan.